dunia perwebtoonan dan pernovelan lagi panas. Udah kayak perang dingin antara dua kubu yang sama-sama punya penggemar setia. Siapa mereka? Para translator bajakan versus para autor aslinya. Kalian pernah nggak sih baca webtoon atau novel kesukaan kalian lewat situs yang nggak resmi gitu? Yang biasanya gratisan dan update-nya cepet banget. Nah, di balik kemudahan itu, ada drama gede yang lagi terjadi antara mereka yang nerjemahin sama yang bikin cerita aslinya. Gini deh, kenapa sih ada situs-situs yang nerjemahin webtoon sama novel tanpa izin? Biasanya sih karena emang nggak ada terjemahan resminya dalam bahasa kita atau bahasa Inggris buat banyak orang. Nah, para translator ini kayak pahlawan buat kita-kita yang udah nggak sabar pengen baca kelanjutannya. Bayangin aja deh, kita lagi penasaran banget sama chapter baru webtoon favorit. Terjemahan resminya masih lama banget keluarnya. Nah, tiba-tiba muncul translator yang udah gercep nerjemahin dalam hitungan jam. Ya jelas lah kita seneng banget kan. Mereka ini biasanya kerjanya sukarela, modal cinta sama cerita. Tapi karya mereka tuh bagaikan dewa penyelamat. Kita bisa terus ngikutin perkembangan cerita tanpa harus nunggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun buat terjemahan resminya keluar. Makanya nggak heran banyak banget fans yang loyal sama situs-situs Scanlation ini. Mereka udah kayak rumah buat kita para pecinta cerita yang nggak sabaran. Kita bisa diskusi, berbagi teori, bahkan kadang ada komunitas yang solid banget di sana. Nah, tapi di sisi lain, para autor asli sama industri resmi, penerbit, agensi, dan lain-lain. Tuh ya jelas nggak seneng dong sama keberadaan situs-situs Scanlation ini. Kenapa? Ya karena mereka nggak dapet duit sepeser pun dari hasil kerja keras mereka. Coba deh bayangin, autor udah susah payah bikin cerita, mikirin karakter, bikin plot twist yang bikin kita nangis bombay. Tiba-tiba ada orang lain yang nyebarin hasil karyanya secara gratis tanpa izin. Ya jelaslah autornya sedih, kayak karyanya nggak dihargain. Industri resmi juga rugi bandar. Mereka udah investasi buat nerjemahin, ngedit, promosiin karya-karya ini secara legal. Tapi kalau banyak orang lebih milih baca di situs gratisan, ya jelas penjualan mereka jadi nggak maksimal. Ini kayak kita udah buka restoran mahal-mahal, banyak yang milih makan di warung gratisan di pinggir jalan. Nah, disinilah letak dilemanya. Siapa yang salah? Ya kayaknya nggak ada yang sepenuhnya salah juga sih. Para translator bajakan cuma pengen berbagi kesukaan mereka, dan kita sebagai pembaca juga seneng karena bisa baca gratis dan cepet. Tapi, ya autor sama industri resmi juga punya hak buat dapat kompensasi dari karya mereka. Tapi ya jujur aja nih, kadang terjemahan resmi tuh keluarnya lama banget atau bahkan nggak ada sama sekali buat beberapa judul yang niche. Jadi kita kayak nggak punya pilihan lain selain lari ke situs Scanlation. Kalau situs-situs Scanlation ini pada tutup semua, dampaknya buat kita ya jelas jadi lebih susah buat ngikutin cerita-cerita yang belum ada terjemahan resminya. Kita jadi harus lebih sabar nungguin atau bahkan mungkin nggak bisa baca sama sekali. Tapi di sisi lain, kalau industri resmi makin kuat dan terjemahan resmi makin banyak dan cepet, ya jelas ini bagus buat para autor dan industri. Mereka bisa terus berkarya dan kita juga bisa menikmati karya mereka dengan legal dan mendukung mereka secara langsung. Kalian sendiri gimana nih pendapatnya soal masalah ini? Lebih sering baca di situs resmi atau situs alternatif? Share di kolom komentar ya.